Inilah Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Pendengar Al-Quran dan juga Al-Hadis merupakan pedoman hidup bagi umat muslim di seluruh dunia. Bukan hanya sebagai materi saja, Al-Quran dan juga Al-Hadis perlu dipahami secara baik dan juga benar. Ada banyak hal atau tema dari berbagai sisi yang dibahas dan juga diatur dalam Al-Quran. Lantas bagaimana cara untuk bisa memahami tafsir Al-Quran secara tematis berdasarkan temanya? Kami hadirkan perbincangan kali ini bersama dengan Book Advisor dari PT Kamil Pustaka, Azri Ardani, dalam Radio Talk pagi ini, Sahasrofi. Kadang-kadang persoalan mempelajari agama adalah hal yang sangat susah di dewasa ini. Karena bukan hanya cari guru yang tepat sesuai dengan ajaran yang kita yakini benar, namun juga buku kadang-kadang bahkan lebih menjerumuskan karena tidak jarang kita temukan buku-buku liar era internet yang sangat terbuka di dunia saat ini. Jangan sampai Anda salah guru, salah ilmu ya, salah jurusan, salah agama. Nah, untuk nggak salah ini, saya kenalkan nih, saya panggilnya abang aja deh, karena masih sangat muda, apalagi darahnya darah orang Sumatera yang sangat menggejolak ya. Meskipun datang dari Surabaya nih. Saya kenalkan dulu Book Advisor dari PT Kamil Pustaka, ada Bang Azri Ardani. Bang Azri, apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah, luar biasa ya. Iya, ini sambil kita ngomong ada buku yang saya lirik tuh. Ini warnanya apa sih? Merah muda kali ya? Merah marun ya. Merah marun. Jadi depannya ada tulisan tafsir Al-Quran tematik. Jadi saya penasaran jatuhnya tuh, kira-kira ngeliat buku itu. Yang pengen kita ketahui itu apa sebenarnya tafsir Al-Quran tematik. Mungkin sekalian bisa dilihatkan di kamera nih Bang, karena kita lagi live nih di live, ya. Ya. Baik, terima kasih pendengar sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum ke arah sana, saya tertarik akan sebuah cuplikan adegan film ya. Aduh, yang luar biasa ya. Ketika itu ada santrinya menanyakan kepada salah seorang kiainya, apa itu agama kiai? Nah gitu. Nah kiai tersebut sebelum menjawab langsung memainkan biola, ya. Memainkan biola dengan apik, dan kemudian setelah memainkan biola, beliau menanyakan balik kepada santrinya, gimana perasaan kalian? Indah kiai, damai, seolah-olah semua permasalahan hilang kiai. Nah, kemudian kiai itu menjawab, itulah agama. Karena terbuai itu ya. Iya, akan menghasilkan keindahan, kedamaian, ketentraman, dan lain sebagainya. Kemudian kiai itu langsung memberikan biola tersebut kepada salah seorang santrinya. Setelah dimainkan, musiknya hancur gitu. Kok bisa ya? Padahal kan seharusnya indah dan damai. Benar ya. Jadi ada yang menjawab kacau, bahkan menjadi bahan tertawaan. Kiai tersebut menjawab lagi, itulah agama. Ketika tidak dijalankan dengan baik dan benar, maka akan mengakibatkan kekacauan, kan gitu. Kesalahan nada ya, gitu. Bahkan menjadi bahan tertawaan. Nah, disitulah pentingnya bagi kita untuk menjalankan agama ini dengan baik dan benar. Karena ketika tidak menjalankan dengan baik dan benar, maka akan mengakibatkan apa? Kekacauan, kegaduhan, bahkan mungkin menjadi bahan tertawaan. Nah, oleh karena itu, dilatar belakangin oleh karena itu, di dalam Islam sudah diberikan petunjuk yang jelas ya oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar bisa menjalankan agama dengan baik dan benar. Nah, atas dasar pemikiran inilah para ulama-ulama dikumpulkan oleh inisiasi dari Kementerian Agama untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari isi Al-Quran itu agar bisa diajawantahkan ataupun diamalkan secara praktis di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau menyambung dari bahasanya Bang Asrofi tadi, salah guru, salah ilmu tadi benar. Nah, Al-Quran itu kan berbahasa Arab, ya, perlu ilmu khusus untuk memahaminya, untuk menjalankannya. Arabnya bukan Arab biasa lagi. Benar, bukan bahasa kita istilahnya Arab pating genah kan gitu. Arab pating genah ya. Jadi memang benar-benar harus didalami oleh para ulama. Disinilah kita perlu peran ulama untuk menjelaskan makna-makna Al-Quran ini. Nah, latar belakang inilah disusun tafsir Al-Quran tematik. Tafsir Al-Quran tematik ini disusun dengan baik dan benar oleh para ulama-ulama. Ini banyak sekali ya ulama-ulama yang berkumpul di sini, bekerja sama, melakukan musyawarah kerja untuk bisa benar-benar menghasilkan. Ini bukan ulama-ulama radikal kan? Bukan, ini semua umum. Bahkan di sini kalau kita katakan semua aspek ya, semua golongan ini ada di sini ya, kecuali yang menjadi ini ya, perdebatan ya. Radikalis gitu ya, nggak bakal dimasukkan kok ya. Seperti ala ulama NU, ulama Muhammadiyah umumnya itu semuanya ada di sini ya untuk melakukan musyawarah kerja, menyusun tafsir Al-Quran tematik. Nah, disinilah pentingnya bagi kita merujuk kepada Al-Quran ini agar apa? Bisa dipahami dengan baik dan benar.
Sehingga memang tafsir Al-Quran tematik yang akan kita bahas ini memang betul-betul mahakarya dari ulama-ulama kita agar bisa umat Islam ini memahami Al-Quran dengan baik dan benar tadi. Biar biolanya merdu, enak didengar dan bisa dinikmati. Ya benar sekali. Jadi kan istilahnya pelajari agamanya dengan baik dan benar, kemudian diamalkan. Setelah diamalkan, itulah akan menghasilkan keindahan, ketentraman, ya, tanpa kegaduhan, istilahnya gitu. Jadi karena mempelajari agama itu ya Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara kita punya masalah tuh bahasa Arab aja kita nggak ngerti. Benar sekali. Jadi situlah pentingnya peran ulama. Nah, ini tafsir Al-Quran tematik sudah disusun pada ulama-ulama kita untuk dipelajari. Bahkan bahasanya di sini juga sangat sederhana. Ahli bahasa nggak pakai bahasa-bahasa tinggi, misalnya kedokteran gitu di nggak sampai ya. Memang disusun karena kerjasama disusun bahasanya dengan sangat sederhana. Jadi isinya itu luar biasa, ya, tanpa mengurangi makna-makna inti dari Al-Quran itu tersendiri. Tapi bahasanya disusun dengan, karena kan proses pengalihan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu kan agak-agak sulit ya. Kalau tidak benar-benar dipahami oleh orang-orang, karena kalau diartikan kata per kata nggak bisa disambung jadi kalimat. Benar. Jadi kata-kata melihat saja, itu kalau dalam bahasa Arab itu banyak. Gitu. Kata duduk ya, jalasa, jalisu, yajlisu. Benar, duduk yang seperti apa. Disinilah pentingnya kita. Nah, disinilah ulama-ulama kita sudah menyusun agar bisa dipahami dengan baik benar, kemudian dijalankan oleh umat Islam khususnya Indonesia. Ini ada apa saja sih dalamnya? Sebenarnya apa yang ada dalam tafsir Al-Quran tematik? Bisa dijelaskan tidak? Tema-temanya apa saja? Baik, nanti pendengar sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir Al-Quran tematik ini nanti berdasarkan jumlahnya nanti ada 9 jilid. 9 jilid total ya? Total 9 jilid. Satu judul semua tapi 9 jilid dibagi? Ya, judulnya itu nanti juga bermacam-macam. Dari 9 jilid itu nanti ada terdiri dari 13 judul. Jadi 13 judul. Nah, judulnya memang tema-tema yang sangat bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya di jilid 1 ada pembahasan tentang hubungan antar umat beragama. Loh, saya kira tinggi-tinggi ya? Enggak, ini masalah kita sehari-hari ya. Benar, ini memang tafsir ini, jadi proses penyusunannya nih Bang Asrofi ya, pendengar sekalian, proses penyusunannya itu diambil dulu tema-tema yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, setelah diambil temanya, kemudian baru dikumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema. Ini proses penyusunan ulama-ulama tadi ya, dikumpulkan, kemudian baru ditafsirkan, kemudian diambil kesimpulannya. Nah, ini memang betul-betul tema-tema yang bersentuhan langsung hubungan antar umat beragama itu kan kehidupan kita sehari-hari. Itu sangat solutif dong ini tafsirnya. Benar sekali, itu sangat memang betul-betul bahasanya itu praktis ya. Jadi memang praktikal ya, aplikatif. Aplikatif bisa langsung diterapkan tengah masyarakat ya. Jadi hubungan antar umat beragama, jadi manusia dan agama, kemudian toleransi Islam terhadap pemeluk agama lain. Batasannya apa? Nanti batasan jelaskan apa ya. semuanya. Kemudian hak-hak dan kewajiban umat dalam beragama dan sebagainya. Jadi bahkan juga di sini ada hubungan antar umat sesama agama kan gitu. Jadi harus ngapain gitu. Jadi jangan sampai juga terjadi perbedaan pendapat kebanyakan gitu. Iya. Sama-sama Islam katanya baru kan. Ganti agama gitu ya. Jadi seolah-olah kalau yang berbeda pendapat dengan dia di luar jadi gitu. Di luar sudah tidak seagama kita. Padahal Qurannya satu kan gitu. Qurannya satu kan. Tuhannya satu. Tuhannya sudah satu. Ini di dalam. Nah, jadi memang betul-betul di sini solutif sekali ya. Jadi antar umat beragama dan antar umat sesama agama juga itu ini baru 2 judul ya? Ini baru satu nih. Iya, baru satu jilid ya. Satu tema besar ya, dalam satu tema besar dalam jilid pertama. Nanti karena di jilid pertama ini juga nanti ada Al-Quran dan pemberdayaan kaum duafa. Wow. Nah, ini seperti apa kan gitu. Ini permasalahan bangsa banget. Bener. Bagaimana kita melihat ini yang banyak yang berkeliaran tuh di jalan-jalan ya gitu. Anak-anak yang butuh pertolongan kita. Benar sekali. Ini bagaimana? Hamba sahaya tuh. Benar. Kalau bahasa kita mungkin bagaimana memberdayakan UMKM-nya ya kan gitu. Ini bagaimana masyarakat marginal bahasa pemerintah. Bahasanya masyarakat marginal ini betul-betul memang betul-betul solutif lah gitu kalau kita katakan. Yang betul-betul ulama-ulama kita sudah bekerja keras benar-benar bagaimana caranya agar memang Al-Quran ini bisa menjadi solusi ya, bukan menjadi bahan tertawaan tadi. Iya. Jadi karena harus merdu tadi ya. Benar. Ketika kan musik tadi seperti itu ya. Ketika kiainya tadi memang betul-betul memahami musik itu karena dia sudah belajar ilmu musik. Benar sekali. Jadi ilmunya sudah dikuasai. Nah, ketika santri tadi tidak menguasai ilmunya, kacau. Jadi mau nyoba saja langsung. Nyoba saja kan gitu. Jadi jangan sampai juga kita seperti pengalaman sekarang santri tadi ya kan gitu.
Mungkin juga dalam bermasyarakat juga sekarang seperti itu kan gitu. Baru satu dua ayat langsung langsung dibuat status segala macam. Banyak gitu. Banyak, ya. Seolah-olah ini udah ahli tafsir banget. Wah, ya, ini gitu. kayaknya orang paling beragama yang saya kenal gitu ya di sosial media. Jadi katanya surga milik sendiri kan gitu. Nah, ini pentingnya buku ini seperti itu, memberikan petunjuk bagi kita. Ini loh toleransi antar umat beragama, ini loh toleransi antar sesama umat beragama, itu seperti itu. Jangan sampai karena perbedaan pendapat kita menjadi mengeluarkan saudara kita sendiri kan gitu, baik saudara berbangsa maupun saudara seagama itu keluar dari golongan yang kita pahami sendiri seperti itu. Ini praktis banget dalam kehidupan. Ini soal agama, soalnya agama punya prinsip ya, di luar prinsip ya keluar itu artinya. Benar. Nah, ini karena bukunya tebal, bukunya juga luxury gitu ya, kemudian juga tema-temanya juga sangat penting sekali dengan kehidupan saat ini. Saya takutnya investasi yang kita keluarkan harus, apalagi ekonomi lagi nggak enak ini loh. Berapa nih kira-kira yang harus kami siapkan sebagai keluarga muslim nih? Baik, jadi dengan 9 jilid nanti ya pendengar sekalian rahmati Allah SWT, 9 jilid ini bukunya. Jadi kertasnya ini matte paper, kertas matte paper ini kalau kita lagi baca ketika ketumpahan air sedikit, tidak silau ya. Ketumpahan air sedikit aja, ini nggak akan basah istilahnya. Yang silinder kayak saya aman kok. Jadi lap pakai tisu aja, insya Allah akan kembali ke semula, tidak keriting dan tidak luntur istilah tulisannya ya. Kemudian hardcover, kemudian covernya juga dijahit ya. Dijahit ya, nggak rontok nanti ya. Insya Allah ini beberapa keturunan masih bisa digunakan. Bisa diwariskan. Bisa diwariskan untuk anak cucu ya. Ini dengan kemudian dari sisi isinya juga bagus, dari sisi kualitas bukunya juga bagus. Investasinya yang kita dapatkan dari sini adalah dengan dapatkan 9 jilid ya, itu adalah 3.550.000 rupiah. 3.550.000. Ya, dapat satu paket ya. Nanti ada box full total 9 jilid ya. Ya, jadi akan tetapi untuk hari ini kita ada promo khusus untuk 15 orang pembeli tunai pertama. Ya. 15 orang saja. Ya, 15 orang aja ya kan gitu ya. Untuk 15 orang. Jadi kalau ke 16 nggak termasuk nanti ya. Mudah-mudahan 15 ya. Jadi harus segera. Jadi 3.550.000 itu untuk pembelian tunai pertama. 15 orang pembeli tunai. Ada potongan 600.000 rupiah. 600 diskon ya? Ya, diskonnya. Alhamdulillah, syukur tuh. Jadi hanya membayar 2.950.000 rupiah saja. 2.950. Ya, 2.950. Akan tetapi, aduh Bang, gimana nih kita masih banyak kebutuhan yang lainnya. Anak mau daftar sekolah. Ya, sekarang nih, ini tahun ajaran baru. Ya. Mau beli seragam. Mau beli seragam ya. Mau beli sepatu. Ya. Tapi pengen memiliki ini tapi juga. harus punya. Betul ya, harus punya juga ini seperti ini. Kita memberikan suatu kemudahan bagi pendengar sekalian, boleh melakukan pembelian dengan cara angsuran 8 kali. Oh, alhamdulillah. Ya, sampai setahun ya. Setahun ya. Jadi dengan cara apa? Dengan harganya tetap sama ya, tidak ada penambahan harga. Harganya tetap sama, 3.550.000 rupiah. Itu dengan bayar 8 kali. Atau uang mukanya itu adalah 855.000 rupiah. Sisa angsuran nanti tinggal 7 bulan. Itu adalah 385.000 rupiah. 385 kali 7. Benar. Tapi yang awal 855. Nanti kalau dijumlahkan kembali lagi ke investasi awal adalah 3.500.000. Jadi bulan ini harus cukup 855 sudah dapat tuh. Sudah lengkap dapat ya. 9 jilid. Sudah dapat 9 jilid semuanya. Bukunya nggak dicicil juga dong. Yang sebulan 385 kecil banget itu. Iya benar. Ya, itu sangat kecil ya. Uang makan aja udah lebih dari situ ya. Uang bensin. Rokok kalau orang nggak ada seberapanya. Kalau rokok mungkin bisa jutaan loh. Bisa jutaan ya. Iya, sekarang. Lebih dari itu. Jadi memang bahkan kalau dibagi katanya lebih besar dari uang jajan anak per hari kan gitu. Iya, anak sekarang 10.000 apa 10.000 ya kan nggak mungkin ya. Ternyata buku yang 9 jilid 10.000 cukup. Iya, benar sekali. Jadi benar kita berikan keringanan ya. Jadi untuk semuanya ini bisa dengan tunai atau bisa dengan cara angsuran. Kemana mesti ini nih pesennya nih? Baik, cara pemesanan ini sangat mudah sekali. Kita berikan tambahan lagi, itu adalah free ongkir ya. Jadi tidak ada ongkir. Ada free ongkir juga untuk Jabodetabek. Ya, Bandung juga kita berikan. Kemudian ada juga Surabaya kalau Surabaya karena kantornya di sana ya. Ya, jadi tinggal langsung aja sudah bisa juga dengan cara COD. Ya, jadi langsung bisa diantar bisa ya, bukunya sampai, nanti bukunya sampai bisa langsung titip uangnya ke kurir atau saya lagi di kantor kirim aja bukunya ke rumah nanti saya transfer. Bisa. Janjian mau ketemu di kantor misal. Bisa juga. Jadi di mana kita berikan kemudahan. Caranya sangat mudah sekali. Raih handphone Anda sekarang ya pendengar sekalian. Ayo dibuka format WhatsApp-nya juga bisa ya. Atau simpan dulu nomornya di 081 212 616 502. Ya, saya ulangi ya. 081
212 616 502 ya, disimpan nomornya. Silakan buka format WhatsApp, ketik nama, kemudian spasi alamat lengkap, spasi tunai kalau ingin memberi tunai, spasi angsuran kalau ingin memberi angsuran. Ya, kalau saya sih rekomendasikan ya, sekarang langsung karena hanya 15 orang saja, betul kan? Betul. Yang dapat promosi tadi ada diskon Rp600.000. Benar sekali. Menjadi 2.950, terus bisa Anda angsur loh. Kapan lagi dapat buku yang luar biasa bermanfaatnya untuk Anda keluarga muslim di Indonesia ya. Karena gratis ongkir juga Anda dapatkan untuk yang di Jabodetabek, Bandung, dan juga di Surabaya. Yang lainnya gimana? Dapat potongan nggak? Kalau yang lainnya tetap dapat potongan, tapi tidak free ongkir ya. Misalnya sampai di luar dari Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya, itu tetap ada kita bebani ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya berapa nanti bisa komunikasikan dengan. Tapi nggak mahal karena ongkirnya? Enggak. Tetap ongkir standar sekarang ya. Takutnya malah lagi ekonomi nggak enak kayak gini gitu ya, tambah beban lagi. Nanti kami segera kembali nih ya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya mungkin yang di benak Anda saya akan wakilkan. Karena pasti soal buku banyak yang mau tanya ya, gimana caranya untuk bisa memastikan ini aman, jangan sampai kemudian masuk paham dan sebagainya ya. Kemudian temanya yang lebih seru apa lagi nanti kita bahas ya. Bersabar, saat lagi kami kembali. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Tafsir Al-Quran tematik berisi solusi dari berbagai permasalahan kehidupan manusia dan mampu mengantarkan ke gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat hingga kita semua dapat berkumpul kembali di surganya kelak. Tafsir Al-Quran tematik terdiri dari 9 jilid, hardcover 3.302 halaman, matte paper 120 gram, kemasan eksklusif ukuran 21 x 28 cm. Miliki segera, persediaan terbatas. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Pendengar, di depan saya ada satu buku yang luar biasa. Kalau Anda mungkin sedang live ya di Instagram atau di Facebook atau di Twitter atau di YouTube. Nah, ini bukunya di Ustadz sedang dipegang nih. Bukunya berwarna merah dan berjilid hardcover. Dalamnya juga sudah saya buka. Kalau saya sedang pegang HVS gitu ya, mata silinder saya akan berteriak ya, karena akan bercampur sehingga susah terbaca. Tapi dengan membaca buku itu, warnanya bikin nyaman, jadi Anda tidak akan kesulitan untuk membaca. Total ada 9 jilid ya, dan hardcover ada 3.302 halaman, dan kali ini datang spesial dengan diskon yang ditawarkan kepada 15 orang pertama yang mendaftar. Oh, yang ini kameranya, saya salah lihat nih ya. Rp600.000 ya pendengar ya. Jadi Rp600.000 itu hanya untuk 15 orang pertama. Kalau Anda menjadi orang 16 ya mohon maaf, Anda akan dapat harga standar yaitu Rp3.550.000. Kalau Anda 15 orang pertama akan dapat Rp2.950.000 termasuk bisa juga diangsur. Nanti boleh tanya-tanya ya ke nomor yang nanti saya akan sebut. Tapi saran saya langsung daftar saja, segera kirimkan WA ke nomor yang akan saya sebutkan. Nanti ketiknya apa? Silakan langsung ketik saja nama, kemudian alamat, kemudian angsuran atau tunai. Jadi kirim ke 0812 12 616 502. Sudah ditulis ya, disimpan. Kalau belum jelas nanti boleh tanya ke El Sinta di belakang. Yang sudah pegang nomornya El Sinta langsung tanya saja di sana. Nah, berkaitan dengan buku tafsir tematik, karena tafsir Al-Quran tematik itu kan buku yang nggak lumrah ya. Di toko buku saya nggak ketemu tuh. Kok bisa? Benar. Jadi memang pendengar sekalian ya Bang Srofi, memang tafsir Al-Quran tematik ini hanya diterbitkan dan dijual oleh Kamil Pustaka Abadi langsung. Saya muter-muter nggak ketemu. Jadi kita penerbit sekaligus juga yang distributornya ya. Jadi memang di toko buku sebesar apapun nggak akan ditemukan. Jadi nggak akan ditemukan di seluruh Indonesia mungkin toko buku sebesar apapun tidak akan ditemukan tafsir Al-Quran tematik. Nah, salah satunya kita berikan keistimewaan khusus hari ini di radio lewat radio El Sinta untuk membeli buku ataupun paket. Kenapa Bang Asri? Kenapa nggak ke buku jaringan besar gitu? Ya memang yang pertama kebanyakan ini kan kita pasti ya setiap buku-buku dengan
metode khusus ataupun itu kan perlu penjelasan khusus. Kadang orang tak kenal maka tak sayang. Biar leks gitu ya. Iya, jadi kalau cuma dipajang di toko-toko biasa mungkin orang kurang menarik kan gitu. Yang dilihat langsung apa? Harganya kan gitu. Harganya. Betul. Harganya mahal dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari sisi isi, kemudian dari sisi kualitas bukunya itu bisa investasinya tergolong ya terjangkau ya. Dibandingkan dengan jet sekarang ini mungkin dengan harga yang segini ya. Tadi ngomongin soal pengeluaran rokok saja jauh ya. Benar, bandingkan dengan itu, dengan harga senilai ini mungkin 3-5 tahun udah rusak ganti lagi. Jet kan gitu. Kalau ini insya Allah 20-30 tahun selama nggak kena banjir dan tsunami ya, gitu, setelah kebakaran dan sebagainya, insya Allah masih bisa. Insya Allah gara-gara nggak kebakar pokoknya ya, jangan sampai dirayapin nama kebakar. Iya, kerayapin dan sebagainya, insya Allah masih bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi ini sangat luar biasa. Ini saya mengkisahkan bagaimana suatu saat ya ketika itu kita ada pengalaman luar biasa di sini. Jadi saya banyak cerita pengalaman karena saya besar di Medan itu. Ketika itu kita kuliah mendapatkan teman baru masuk itu dia sudah istilahnya dalam tanda kutip bandel lah, ya kecanduan dan sebagainya, pergaulannya juga rusak. Kemudian tapi marganya saya masih ingat saya marganya Siregar makanya. Oh Siregar, padahal turun Siregar. Ya, jadi ketika itu dia bandel. Kemudian setelah singkat cerita kita ajaklah untuk dakwah ke musola dan sebagainya. Alhamdulillah dia tersadarkan dan tercerahkan. Dan kembali ke Siregar lagi ya. Gitu. Akan tetapi kita ada program mentoring. Setelah dia naik tingkat kita kan program mentoring membina adik-adik kelas kita. Nah, ketika itu materi dia kok lebih luas. Loh. Jadi materi dia lebih luas dan lebih dalam gitu. Penyintas maksiat padahal ya. Benar. Jadi mantan istilahnya kan gitu. Setelah itu singkat ceritanya kita bermain-main ke rumahnya dan kita lihat ternyata di rumahnya itu ada buku peninggalan opung ya bahasanya itu. Buku-buku agamanya suatu luar biasa. Satu kamar gitu. Makanya dapat warisan buku. Nah itu saya berpikir seperti itu. Inilah luar biasanya ya. Jadi jangan juga kita sekarang ini underestimate dengan anak kita atau cucu kita ini nakal sebagainya. Tidak. Suatu saat kalau kita sudah mewariskan ataupun meninggalkan buku ini, suatu saat dia sadar, maka insya Allah pahalanya akan mengalir terus. Itu waduh, itu namanya anak soleh ya. Benar. Jadi doa anak soleh ya. Jadi menjadi doa anak soleh, kemudian ini juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Iya, amal jariah nggak putus-putus. Benar. Jadi kan ada 3 hal yang tidak putus-putus kan gitu. Jadi doa anak yang soleh, kemudian sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Ini bisa dua-duanya ya, semuanya anak soleh dan juga ilmu semuanya terjangkau insya Allah. Ini jadi kita berpikir yang lebih luas lagi ya. Tapi ngomong soal warisan, saya juga dapat warisan sebenarnya di rumah. Kitab tafsir sebenarnya. Tafsir ya. Kali ini Ibnu Katsir. Benar. Tebel. Ya. Ya, berapa jilid saya lupa, 6 atau 7 gitu ya. Tebel banget satu jilidnya. Ya. Itu kan kita baca kayak ibaratnya kita harus ahli kitab ya. Benar. Karena hanya tafsir-tafsirnya saja, penjelasannya kecil saja, misal catatan kakinya juga kecil. Benar. Apa bedanya dengan kitab-kitab tafsir lainnya kalau dibandingkan ini? Benar. Yang pertama, kalau kitab-kitab tafsir yang lainnya itu adalah terjemahan ya. Terjemahan kalau saya katakan. Nah, namanya terjemahan, kadang-kadang kan ada beberapa versi penerbit. Tergantung kualitas dari penerjemahnya. Makanya kadang-kadang kan bahasanya, walaupun terjemahan, kadang-kadang bahasanya agak sulit dipahami oleh orang awam. Ya, terjemahan. Akan tetapi tafsir Al-Quran tematik ini bukan terjemahan. Ini memang tafsir yang disusun oleh ulama-ulama Indonesia, berbahasa Indonesia. Tentunya di setiap sumber ataupun di setiap tema-tema tersendiri ini tadi itu ada sumber-sumbernya memang. Ya, tetap ada sumber-sumber buku induknya. Akan tapi ini memang tafsir berbahasa Indonesia. Ini tadi saya katakan terjemahan. Kemudian yang membedakan lagi adalah kebanyakan tafsir umumnya itu bahasanya adalah tafsirnya tahlili. Betul. Tahlili itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, disusun. Akan tetapi kalau tafsir Al-Quran tematik ini sudah disusun berdasarkan tema. Jadi nggak juz 1, juz 2 gitu. Tidak, ya? Kalau juz 1, juz 2 kan kita bingung. Misalnya tadi mencari, misalnya jilid kedua itu membangun keluarga harmonis. Itu ada di surat berapa sih? Ayat karena berapa? tercecer ya, setiap surat atau setiap ayat berbeda-beda. Benar, kita memerlukan effort lagi untuk mendapatkan itu tema ayat Al-Quran sesuai dengan tema yang ada. Nah, kalau ini tidak, langsung dimasukkan ke tema. Kita pengen bahas apa? Membangun keluarga harmonis tadi kan. Jadi ibaratnya sudah dikelompok-kelompokkan. Benar. Jadi lebih simple ya, lebih praktis. Jadi kita bahasanya itu kita bisa bisa melompat gitu. Hari ini aku pengen bahas apa ya? Pengen bahas keluarga harmonis. Ambil aja jilid 2. Selesai. 5-10 menit
Besok kita ingin, ternyata kita Mau besok membahas apa lagi? ngomongin tata surya, sains, ada nggak? Kalau untuk sains, untuk di tafsir Al-Quran tematik ini nanti ada hanya cuplikan sedikit, misalnya di jilid keempat pelestarian lingkungan, kemudian kesehatan dalam perspektif Al-Quran. Ada kesehatan. Ada. Jadi ini memang lebih cenderung kepada hal-hal yang praktis. Atau tadi pembahasan yang pertama terkait dengan hukum keadilan dan hak asasi manusia, atau terkait dengan etika politik. Ada di sini di jilid ketiga nanti, etika berkeluarga, etika bermasyarakat, dan etika berpolitik. Bahkan berpolitik sudah diatur dalam Al-Quran ya? Sudah. Saya kira itu ilmu modern loh. Iya. Jadi sebenarnya sudah ada sebenarnya. Ya. Tinggal itu tadi kita katakan yang tadi ini contoh kita bermain musik tadi kan gitu. Kita mengenali agama ini tidak kan gitu. Kita mempelajari agama ini tidak secara baik dan benar kemudian mendalam. Dengan kita mempelajari, insya Allah yaitu semuanya akan mendapatkan ketenangan, ya, keindahan, ya, keteduhan, bukan kegaduhan. Jadi biolanya enak didengar. Benar, enak didengar. Itu kita akan menikmati, ya, insya Allah. Ya, jadi kita benar-benar lah gitu. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu, bagaimana Aisyah mengatakan radhiyallahu anha bahwasanya akhlaknya Nabi Muhammad ya Al-Quran. Al-Quran dan Al-Hadis ya. Al-Quran itu tadi ya. Kemudian Al-Hadis itu kan yang disusun oleh oleh para sahabat ya, perkataan Rasulullah Muhammad SAW dan perbuatan Rasulullah. Jadi memang seperti itu adanya. Ketika kita betul-betul menjalankan, maka insya Allah akan mendapatkan kedamaian itu. Permasalahannya adalah kita paham atau tidak. Ya. Gitu. Apalagi Al-Quran kan undang-undangnya orang Islam. Benar sekali. Ya. Jadi kita paham atau tidak. Iya. Nah, kalau kita tidak paham, sadari diri, ayo belajar. Salah satunya dengan memiliki tafsir Al-Quran tematik ini. Untuk yang bingung ya, selama ini kalau saya nggak bisa bahasa Arab tapi pengen belajar isi Al-Quran yang isinya Arab semua, nggak ada bahasa Jawa atau bahasa Bugisnya sedikit pun, jadi silakan ambil nih ya. Ini adalah tematik, jadi sudah dikelompokkan dengan tema-tema tertentu. Tapi ini pertanyaan nih Bang Asri, kenapa harus tafsir Al-Quran tematik? Ya, yang pertama tadi kita katakan dari sisi keunggulannya ya, kan ada dua ya. Dari sisi isinya saya katakan tadi. Dari sisi isinya ini sudah disusun oleh kolektif ya. Jadi ulama-ulama di sini ada. Qualify semua ya ulamanya ya. Ada Profesor Dr. Haji Darwisude, ada Dr. Haji Muhammad Bunyamin Yusuf ya. Ada Profesor Dr. Haji Maman Abdurrahman. Wah, siapa sih yang nggak kenal ya? Jadi luar biasa di sini juga. Kemudian di sini juga nanti di dalamnya itu ada pembaca-pembaca ahli. Jadi disusunnya ini memang betul-betul sangat selektif banget. Ya, Rosihan Anwar masuk ya, Asep ini yang Usman Ismail. tim intinya ya. Tapi di dalam buku ini nanti di dalam kata pengantarnya itu ada pembaca ahlinya seperti Profesor Quraisy Shihab. Siapa yang nggak kenal Prof. Benar. Quraisy, jadi tafsir Al-Quran tematik ini dilakukan musyawarah kerja. Ini proses penyusunan yang luar biasa dan sangat hati-hati dan agar bisa betul-betul ditulis kemudian disebarkan kepada pembaca ahli agar mendapatkan masukan-masukan yang berarti ya. Kemudian baru diterbitkan setelah. Tapi jalan tengah kan, ibaratnya kalau takutnya wah ini nggak NU, ini nggak Muhammadiyah gitu. Enggak, ini memang semua umum lah ibaratnya. Maksudnya semua kalangan dimasukkan agar umum, ya tidak memihak ke salah satu mazhab dan sebagainya, tidak. Jadi ini ada ulama-ulama, bahkan di sini ada ulama-ulama persis juga ada di sini. Enggak soal fikih artinya kan ini bukan soal soal bertayamum atau ngajarin. Tidak. Jadi memang di sini lebih banyak kepada pembahasan-pembahasan yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Kehidupan umat biasa kan? Ya, jadi seperti tadi terkait dengan pembangunan ekonomi umat, kedudukan dan peran perempuan, etika berkeluarga, itu seperti apa sih suami itu, seperti apa sih istri. Jadi ini baik orang-orang muda sekarang juga ya, yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Ada nih jilid 8 yang saya suka banget nih. Pendidikan, pembangunan karakter dan pengembangan sumber daya manusia. Benar sekali. Permasalahan banget ini. Iya, jadi nggak usah istilahnya dalam tanda kutip ya ganti ini parenting ganti katanya mencari ilmu parenting ganti ini ganti kurikulum gurunya belum training udah ganti lagi. Apalagi zonasi ya, bikin pusing. Jadi sudah luar biasa memang kalau ketika kita membaca ini ya, salah satunya itu ketika membaca Al-Quran kemudian salah satu tafsir Al-Quran tematik banyak sekali. Bahkan ketika kita tidak hanya di talkshow radio ya, kita waktu itu kita pernah keliling di ulama-ulama Jawa Timur itu ya, kemudian ke pondok-pondok pesantren. Mereka sangat tertarik sekali, bahkan pondok-pondok pesantren salaf sendiri ya, gitu. Salaf kan istilahnya pakai bahasa Arab semuanya masih tradisional ya, tradisional. Arab miring gitu. Benar, sangat tertarik karena apa pembahasannya ini pembahasan yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat. Salah satunya ini pendidikan dan pembangunan karakter dan pengembangan sumber daya manusia. Ternyata dalam Islam itu sudah diajarkan dari dulu gitu. Bagaimana sih pendidikan? Bahkan di sini kalau dalam sub-subnya itu dari dalam kandungan loh sudah diajarkan itu seperti apa sih membangun karakter anak itu dari dalam kandungan. Jadi kemudian bayi lahir ya, kemudian setelah remaja. Jadi ada PAUD ya, Benar. ada TK, ada SD. Apa yang harus kita ajarkan sebagai orang tua diatur di situ. Benar. Kan? Makanya ini kita katakan gimana sih cara kalau kita mempelajari Al-Quran ini ya, Al-Quran dan hadis tentunya ya, sudah dilakukan riset dan sudah dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Gimana sih luar biasanya Nabi Muhammad SAW itu membangun peradaban masyarakat Arab ya, yang dulunya jahiliyah ya, itu susah diatur. Gimana sih caranya itu? Ya ini tadi dengan cara Al-Quran ini bagaimana caranya bisa mendidik dan membangun peradaban bisa merubah kebudayaan sebuah negara. Benar, ya? Merubah kan luar biasa kan gitu. Dari istilahnya jahiliyah itu kan udah bodoh banget kan gitu. Istilah pembunuhan di mana-mana, perjudian di mana-mana kan gitu. Ya istilahnya bagaimana cara merubahnya dengan cara ini tadi. Nah, di sini sudah dipandu sebenarnya. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan panduan itu, juknisnya istilahnya dalam Al-Qur'an ini yang sudah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi istilahnya. Kemudian kita tinggal mencontohnya saja dan ulama-ulama menafsirkan dalam buku-buku yang ada. That's why Anda harus memiliki tafsir Al-Quran tematik. Karena ada promo spesial untuk hari ini yang sedang dengerin El Sinta. Kalau Anda mungkin berpikir kayak gini ya, ntar kita cari deh di toko buku. Ya, siapa tahu ketemu ya. Dijamin nggak akan ketemu, karena hanya melalui El Sinta Anda bisa dapatkan tafsir Al-Quran tematik. Dan tambahan spesial info untuk Anda, ada 15 orang pertama yang nanti akan dapat promo spesial, yaitu potongan diskon Rp600.000. Tidak bisa ditambah jadi 16 atau 20 gitu. Ya, hanya 15. Tetap 15. Tetap ya. Jadi harus berlomba-lomba untuk 15 orang Saya pertama. Coba rayu loh. Tambah 5 saja nggak boleh. Jadi tetap nih 15 orang pertama. Silakan Anda siapkan uang hanya Rp2.950.000. Kalau harga awalnya itu Rp3.550.000 dan Anda bahkan bisa angsur loh untuk Jabodetabek dan Bandung serta Surabaya gratis ongkir. Yang lainnya nanti bisa menyesuaikan tapi tidak akan mahal kok ya. Anda langsung ambil handphone saja, nanti ketik nama Anda, spasi alamat Anda, kemudian spasi tunai atau angsuran. Kirimnya kemana? Melalui WA boleh atau SMS juga boleh, tidak apa-apa. 0812 12 616 502 0812 12 612 506. Mohon maaf, 616. Saya ulang lagi ya, 0812 12 616 502. Kami kembali saat lagi karena dipastikan saya masih banyak penasaran. Kalau saya penasaran, kami berharap Anda juga penasaran. Jadi tetap stay bersama kami. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Tafsir Al-Quran tematik berisi solusi dari berbagai permasalahan kehidupan manusia dan mampu mengantarkan ke gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat hingga kita semua dapat berkumpul kembali di surganya kelak. Tafsir Al-Quran tematik terdiri dari 9 jilid, hardcover 3.302 halaman, matte paper 120 gram, kemasan eksklusif ukuran 21 x 28 cm. Miliki segera, persediaan terbatas. Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Selamat bergabung kembali dalam Radio Talk. Yang sedang bergabung kami di Instagram atau di Twitter, kami sapa ya. Selamat pagi. Yang di YouTube juga, mudah-mudahan hari Anda hari bahagia karena ini sudah di penghujung pekan, biasanya mulai ceria tuh ya. Kalau Anda pengen tambah ceria, keluarga Anda juga barokah hingga jannah. Ini mudah-mudahan amin ya. Bang Azri ya, Anda bisa nih memiliki buku yang akan bukan hanya berguna untuk Anda, tapi juga masa depan negara. Karena kita bisa merubah budaya sebuah negara dengan cara membangun budaya agama. Caranya Anda bisa memiliki tafsir tematik Al-Quran. Ini bukan karena saya promo gara-gara saya kenal Bang Azri ya, tapi memang keumatan sekarang butuh tuh kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan agama. Silakan Anda ambil handphone Anda karena promonya hanya untuk 15 orang pertama. Kalau Anda terlambat, maka Anda akan menjadi orang yang merugi karena hanya bisa dapatkan di El Sinta. Caranya ketik nama Anda, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran.
kirim ke WA ya, 0812 12 616 502. Ngomong-ngomong soal tafsir tematik ini, Bang. Ya. Siapa saja yang tadi kan sudah kita jelaskan ya, tapi tokoh-tokoh pentingnya siapa saja sih, Bang? Ya, jadi memang di sini tentunya dari sisi proses penyusunan, saya katakan ada beberapa profesor-profesor ya. Jadi ada Dr. Mukhlis Hanafi ya, kemudian ada di sini ada istilahnya Profesor Hajah Uzaimah Tangguh ya. Jadi ada Profesor Dr. Maman Abdurrahman. Kalau pembaca-pembaca ahlinya yang di sini termaktub ya, saya bukakan langsung di sini ada seperti Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab ya. Kemudian ada Profesor Dr. Haji Nasiruddin Umar ya, ini imam besar ya, Istiqlal. Ada Profesor Dr. Haji Didin Afifuddin ya. Kemudian ada Dr. Kiai Haji Dr. Haji Hasin Sako Muhammad sebagai narasumber orang inti. penting semua ya. Jadi memang betul-betul kalau yang pembaca ahlinya ini kan memang terkenal ahli tafsir ya, Iya, ya. betul. Jadi memang ahli tafsir ya. Nanti di sini juga makanya nanti ada beberapa ini juga yang ahli bahasa. Jadi betul-betul bahasanya ahli bahasa pun masuk. Iya, jadi memang betul-betul agar bahasanya ini kan kebanyakan pemahaman orang gini ya. Karena buat simbol itu. Ya, tafsir itu berat. Pak, Ustaz ngupas itu pengalaman pribadi saya loh. Seolah-olah kan berat. Oleh karena itu, agar menghilangkan image itu, jadi disusun juga dengan ahli bahasa. Agar apa? Agar bisa bahwasanya tafsir itu ringan loh. Dibuat simpel, dibuat mudah, dibuat mudah, dibuat mudah untuk dipahami kan gitu, dengan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian juga di sini ini luar biasa. Jadi memang disusun oleh tokoh-tokoh yang capable ya istilahnya, yang kredibelnya bagus, kredibilitasnya dan tidak kontroversial. Apalagi ya kanan jauh atau kiri jauh gitu ya, nggak mungkin. Tidak ya. Jadi memang betul-betul dan mereka juga sungguh luar biasa. Memang mudah-mudahan istilahnya ilmu yang bermanfaat lah bagi mereka ini ya, sudah menyusun agar untuk umat Islam Indonesia ini betul-betul bisa memahami dan menerapkan Al-Quran dengan baik dan benar tadi. Yang sudah jelas ya, sudah terkualifikasi dengan baik di tengah, kemudian juga kita percaya karena orang juga sering kita baca, kita lihat di TV, kita dengar di radio ya. Salah satunya juga jadi narasumber tetap El Sinta tuh dari yang disebut tadi itu. Ya benar. Jadi beliau ini sungguh luar biasa, bahkan beliau sendiri tidak mau dipanggil Habib misalnya. Ya, ini kalau berbicara mengenai desain ya, kan jadi terkesannya tuh looks gitu lah, ibaratnya mahal gitu kan. Boleh digambarkan nggak kenapa ini takutnya mahal banget ya, karena hardcover, timbul, warna emas, mahal kan? Ya, jadi memang saya pernah kunjung salah satu ulama ya, katakan bahwasanya di kiai lah ya istilahnya bahasanya itu. Ya, memang Al-Quran itu harusnya memang benar-benar kita hargai gitu. Tidak istilah tidak dipandang sebelah mata kan gitu. Lusuh kan gitu. Makanya kita buat tafsir Al-Quran tematik ini dibuat looks ya. Jadi memang dengan hardcover, kemudian ini huruf timbul tinta emas ya, kemudian juga tentunya bukan untuk pajangan ini ya. Fungsi kan utamanya untuk dibaca. Cantik lah minimal ya. minimal kan lihat tertarik dulu. Tertarik. Oh ya penting tuh. Bener kan gitu. Apalagi anak-anak ya, ini apa nih gitu ya. Ya, jadi tertarik dulu baru insya Allah dibaca kan gitu. Kalau dari awal udah nggak tertarik melihatnya nggak gimana mau melamar kan. Kayak kita ngeliat majalah kalau covernya jelek kayak kita nggak buka ya. Benar. Jadi ini. Jadi memang betul-betul dibuat looks ya agar memang benar-benar lah kita betul-betul menjadikan Al-Quran ini tidak hanya bahan pajangan aja, jadi memang betul-betul tertarik kemudian bisa dibaca. Kemudian juga manfaatnya dengan buku yang lux ini, insya Allah ini tahan lama dia. Jadi saya seperti katakan tadi, bisa untuk istilahnya ilmu yang bermanfaat anak cucu kita masih bisa. Jadi pikiran kita jangka panjang lah gitu. Makanya untuk 20-30 tahun insya Allah masih bisa bertahan, bisa dimanfaatkan dibandingkan dengan harga yang sama, tapi 5 tahun udah rusak misalnya. Keluarga bahagia til jannah tadi tuh. Jadi insya Allah. Jadi dari sisi penyusunnya juga luar biasa, dari sisi isinya luar biasa, dari sisi kualitas bukunya juga luar biasa. Ini saya katakan sangat pantas sekali untuk kita miliki. Siapa yang seharusnya punya buku ini nih? Ya, jadi memang pendengar yang cinta sekalian rahmatullah SWT ya, jadi Bang Srofi ya. Jadi katakan siapa sih yang pantas untuk memiliki buku ini? Saya katakan yang pertama kalangan orang awam itu juga pantas untuk memiliki tafsir Al-Quran tematik. Misal ilmu agamanya masih cetek banget lah. Bisa. Sebatas sekolah di sekolah umum bukan sekolah agama misal. Ya, justru itulah tadi ulama-ulama berkumpul untuk memang agar orang yang awam sekalipun itu bisa memahaminya.
Jadi makanya ini kerja kolektif. Biasanya malu soalnya, semakin awam tuh semakin mau ngomong sama mau cari ilmu tuh malu karena udah keburu dewasa. Bener. Ya kan? Kebanyakan seperti itu ya. Tapi insya Allah ini memang disusun untuk orang yang awam sekalipun itu sangat bermanfaat, sangat mudah difahami. Jadi image tentang pemahaman tafsir itu berat, susah dipelajari itu tidak cocok untuk tafsir Al-Quran tematik ini. Bisa difahami oleh. Bahkan untuk kalangan misalnya, kalau gitu nggak cocok untuk kalangan akademisi. Cocok sekali. Karena apa? Untuk kalangan akademisi bahkan ada beberapa profesor doktor di beberapa universitas Islam itu yang kita datangin itu juga tertarik untuk memiliki buku bisa ini. dikutip-kutip kan untuk misalnya kita lagi bikin penelitian gitu kan. Bisa. Karena memang nanti di setiap, ini bukan setiap buku ya, di setiap tema itu nanti ada daftar pustakanya. Jadi memang di setiap tema, misalnya tadi tema terkait dengan membangun keluarga harmonis, itu nanti ada subtema urgensi berkeluarga. Ada daftar pustakanya. Jadi memang isinya itu betul-betul berbobot. Jadi benar untuk orang umum sangat cocok, apalagi untuk kalangan akademisi ya, untuk menyusun istilahnya tulisan, tesis, skripsi dan segala macam. Itu ada sumber-sumber. Jadi yang minim literate cocok, yang sudah maksimis juga cocok ya. Cocok. Jadi cocok untuk segala ya, segalanya. Cocok masuk ke suasana apa saja lah batasnya ya. Tapi ngomong-ngomong soal investasi dan juga kemudahan, boleh disampaikan ke pendengar El Sinta, yakin ini 15 nggak mau digeser lagi? Saya sebar rayu lagi loh pendengar ya. Iya, jadi tetap ya istilahnya nanti kalau berubah nanti konsultasi sama call centernya saja ya. Insya Allah ya. Insya Allah masih ada ya, ikhtiar saja lah. Ya, itulah saya slotnya, jangan sampai jadi ke nomor 16 istilahnya. Jadi di investasinya 3.550.000 ya. Kemudian khusus untuk 15 orang tadi ya, ada pembelian tunai itu ada potongan 600.000, setengah juta lebih loh potongannya. Itu hanya membayar 2.950.000 rupiah. Jadi kalau untuk yang saya masih ada kebutuhan lain nih, bisa diberikan kemudahan dengan cara pembelian angsuran 8 kali. Jadi uang mukanya 855.000. Jadi dimudahkan lagi tuh dengan diangsur ya. Benar ya. Jadi uang mukanya 855.000, angsurannya per bulan 385.000, sisa 7 bulan. Dan ini harganya tetap ya. Tidak ada bunga. Nggak ada bunga? Nggak ada. Meskipun diangsur 8 kali itu? Tetap. Ya, harganya, jadi kembali ke investasi awal. Nanti kalau jumlah, silahkan dijumlah itu 855.000, dia kemudian ditambah dengan 385.000 kali 7. Itu kembali lagi ke investasi awal 3.550.000. Cuma tidak dapat potongan. Ya, berarti tunai lah dapat potongan. Ya, dapat potongan setengah juta lebih kalau tunai ya, silakan. Jadi free ongkir untuk Jabodetabek, Bandung, Surabaya. Kemudian juga bisa langsung aja, mudah saja, langsung aja sekarang raih handphone. Handphone? Ya, cukup handphone saja? Handphone ya, ketik alamat. Ya, ketik nama dulu ya. Namanya alamat? Usahakan namanya lengkap ya. Nama lengkap. Ya, karena nanti tetanggaan nama Ali misalnya. Ali yang mana nih gitu. Kemudian alamatnya juga lengkap, kemudian spasi tunai atau angsuran. Itu langsung nanti ada yang menerima, atau kalau lagi sibuk silakan aja dihubungi langsung, telepon ada call center kita, tapi jangan lama-lama, langsung lagi nyetir misalnya ketik nomornya tadi di 0812 12 616 502, langsung telepon, nama saya ini, alamat saya ini. Saya pesen satu. Langsung pesen satu kan gitu, bisa juga. Pesen dua, jadi kalau pesen dua langsung masuk slotnya satu atau dua itu? Langsung hitungan satu aja ya. Jadi mulai bingung kan tuh ya. Untuk pemesan 15 pemesan. Bukan 15 item pesanan ya. Item ya. Pesan. Jadi insya Allah kita berikan kemudahan-kemudahan. Bisa juga kadang-kadang banyak dari kita juga. Saya udah punya kan gitu. Ada customer saya itu udah punya, tapi diwakafkan ke salah satu musola, ke masjid gitu. Jadi kan kalau ke masjid kan enak. Ada bahan kalau di masjid. Kadang-kadang bapak itu kan dari maghrib ke isya kan sering diskusi. Daripada diskusinya ngalur gitu, nggak ada dasarnya. Elit global tuh ya. Elit global yang diomongin bapak-bapak ya. Jadi daripada nggak ada juntrungannya diskusikan, kalau ada sumber rujukannya diskusinya tambah lebih pas, mantap misalnya kan gitu. Ngomongin Putin nggak rambung-rambung, kalau baca Al-Quran tematik pasti akan Anda masuk lebih dalam ya. Ambil handphone Anda pendengar, caranya ketik nama Anda, nama lengkap ya kalau bisa ya. Kalau belum lengkap nanti di bawah ditambahkan nggak apa-apa. Nama lengkap, kemudian alamat lengkap, kemudian tunai atau angsuran. Nomor handphone saya akan sebutkan langsung, jadi langsung kirim sekarang karena hanya 15 orang. Jadi kami mohon maaf kalau Anda nomor 16, Anda nanti tidak dapat potongan Rp600.000. 0812 12 616 502. 0812 12 616 502. Satu sesi terakhir kami akan sisakan sesaat lagi.
Radio Talk bersama PT Kamil Pustaka Abadi. Kalau di rumah Anda belum ada koleksi yang bisa jadi warisan berguna untuk masa depan mungkin ya, ruang tamu tuh biasanya ada sebagian yang suka dipajang-pajang di buffet gitu ya, lemari buffet gitu ya. Tapi kali ini bisa bukan hanya pinggan atau mungkin teko-teko keramik saja, Ya. tapi juga buku bisa ada pajang sesekali dikeluarkan untuk dibaca. Jadi Anda bisa melengkapi dengan tafsir Al-Quran tematik yang tidak bisa Anda dapatkan secara umum di toko buku, hanya melalui Kamil Pustaka, dan Anda simak sekarang siarannya di El Sinta. Caranya adalah ambil handphone Anda, melalui WA saja kok ya. Kali ini ada promo spesial, yakin promonya masih ada. Jadi Anda ikhtiar saja dulu, ambil handphone, nama, spasi, alamat, spasi, angsuran atau tunai. Saya rekomendasikan tunai. Karena ada potongan Rp600.000, jadi Rp2.950.000, jadi Rp2.950.000. Dapat potongan Rp600.000. Kalau mau angsuran bisa kok ya. Angsuran pertamanya Rp855, kemudian 7 bulan berikutnya Rp385. Masih sangat worth it dan juga masih kejangkau untuk masyarakat umum. 0812 12 616 502 0812 12 616 502. Jangan sampai ketinggalan atau Anda nggak dapat jatah ya, rugi Anda. Ngomong-ngomong soal Al-Quran tematik, dijual di toko buku biasa kan nggak ada, kami pastikan. Ya, benar. Sudah muter-muter, bahkan misalnya bukan di toko buku, ke Poncol, ke Kuitang ya, bisa ke daerah Pasar Baru, Pasar Loak juga nggak ada. Kok bisa sih Bang ya? Ya, memang buku ini selain dari sisi isinya, kemudian dari sisi covernya juga itu looks. Nah, sisi penjualannya juga spesial. Spesial ya gitu memang. Kita berikan spesial memang orang-orang. Harga juga spesial. Harga spesial untuk orang-orang yang spesial. Memang kita milih orang ya. Dengan masa depan spesial. Spesial. Jadi memang kita pilih orang-orang pilihan lah yang bisa insya Allah mendapatkan tafsir Al-Quran tematik ini. Jadi memang luar biasa. Nah, menyambung dari tadi, saya tertarik terus. Saya dapat inspirasi terus dari Bang Asraf ini. Jadi tersanjung loh. Iya. Jadi ada memang salah satu customer kita itu, saya kan kadang-kadang kita juga ngantar ke rumah langsung ya, selain dari kurir kan kita juga kadang-kadang berapa itu, Bang, saya letakkan buku saya memang di ruang tamu. Itu bukan maksud saya sombong katanya. Itu maksudnya kalau ada tamu bisa silahkan baca. Jadi ilmu juga manfaat. Itu ibu saya kayak gitu soalnya. Gitu ya. Itu ya betul. Jadi bukan agar ilmunya manfaat. Jadi dia juga bisa baca. Nanti kalau ada tamu membaca juga silakan. Tapi jangan bawa pulang. Kalau bawa pulang nggak balik nanti. Kalau bawa pulang ada mesin kasir biasanya. Jadi memang banyak cara ya untuk kita mengarah kepada kebaikan itu tadi ya. Jadi jangan ikuti bisikan setan. Bisikan setan itu kan kadang-kadang nggak usah beli, itu bukunya mahal. Karena biasanya kan perpustakaan kan di ruang keluarga tuh sukanya. Ini kan nggak semua orang seperti itu soalnya. Benar. Bisikan-bisikan itu kan maksudnya bisikan negatif ya. Pamer. Pamer itu buku dan sebagainya. Tidak, ikuti aja. Memang kata hati kita ini niatkan untuk kalau ada tamu baca. Sok pintar gitu. Itu kadang-kadang seperti itu. Memang itu bisikan itu harus dihilangkan. Energi negatif ya. Niatannya kan buat amal ya. Benar, bukan buat pamernya. Benar, insya Allah ya, dengan kita memiliki tafsir Al-Quran tematik ini, insya Allah sangat bermanfaat sekali. Jadi, kalau anak-anak bisa baca nggak sih? Saya penasaran. Anak-anak yang tentunya yang sudah bisa baca ya, yang sudah bisa baca, insya Allah itu memang rekomendasi kita untuk SD ke atas ya. Jadi SD ke atas ya, tentunya juga dari kelas 4 SD ke atas ya. Kelas 4 SD ya. Jadi boleh SMP bahkan ordernya itu SMP lebih bagus. Itu sangat bisa sekali dipahami. Karena memang bahasanya tadi ringan. Ya, kemudian jangankan anak-anak misalnya, orang tua gimana? Kadang-kadang ada keluhan, waduh fontnya kekecilan atau iya, betul. Kalau ini kita katakan ini fontnya cukupan ya, besar ya. Font berapa ini? Ini 14 kali ya? 14 ke atas ini, 14 ke atas, termasuk juga Arabnya Arab normal kan nggak pakai tulisan Iran gitu nggak kan? Dia rosamnya Rosam Usmani seperti pada umumnya, juga fontnya juga besar, ini sangat mudah sekali. Umum dipakai orang Indonesia. Kemudian spasinya juga jarang bagus ya, jadi seperti tulisan-tulisan deskripsi atau sebagainya. Jadi mudah sekali untuk dibaca. Saya lagi ngira ada catatan kaki banyak dan nggak ada catatan kakinya. Artinya kita nggak usah bingung-bingung nyari tulisannya mana nih.
Bener. Jadi memang ada ya. Jadi nggak sumber-sumber banyak-banyak seperti itu ya. jadi bahkan sumber-sumbernya juga ada nanti bahkan dikatakan di sini ya setiap jadi ini Itu bahkan sampai ada gambarnya loh, Bang ada. Azri. Ya. Ya, jadi walaupun memang hitam putih tetap ada gambarnya terkait dengan pembahasan tsunami kemarin ya, tsunami. Bagaimana dari sisi pembahasannya juga ada. Tsunami dibahas di Al-Qur'an. Jadi memang perspektifnya itu kan terkait dengan jilid 4 ya. Yang saya bawa ini kan jilid 4 terkait dengan pelestarian lingkungan. Ini kan juga termasuk di kota-kota besar kok sering buang sampah sembarangan padahal orang Jakarta Islam. kok bisa langitnya abu-abu terus Benar, gitu ya. ini kan bagian dari penjagaan udara ya, jadi eksistensi laut, air, awan dan angin dibahas sebenarnya di sini. Jadi tidak hanya itu, jadi seperti apa sih sikap umat Islam seharusnya agar kita itu sesuai dengan panduan Al-Qur'an dan hadis. Ini dipandu di sini. Nanti ayatnya di sini nih. Kemudian tafsir ayatnya jelaskan. Ini bahkan dari eksistensi tumbuhan, pepohonan, ya, kemudian binatang, kebersihan lingkungan, kerusakan lingkungan. Kemudian term Al-Qur'an terkait dengan kerusakan lingkungan itu seperti apa. Jadi sebenarnya dengan populasi ya. Populasi umat ada di Islam terbesar ya di Indonesia ini. Ketika benar-benar menerapkan Al-Quran dengan baik dan benar, salah satunya dengan membaca tafsir Al-Quran tematik ini, insya Allah permasalahan itu akan selesai. Kalau ada punya gejolak soal keimanan ya, ternyata ada juga tuh nih, saya lagi lihat nih jilid 5 tuh tentang spiritualitas dan juga akhlak. Benar. Ya. Yang lagi bingung ya mau menentukan arah ya. Iya, galau ya. Ini pembahasan unsur personal manusia, kemudian ketakwaan, dosa, taubat, ya, ikhlas. Insya Allah di sini dikatakan bahwasanya di sini juga ada pembahasan terkait dengan Allah itu Maha Pengampun. Jangan takut untuk taubat gitu. Iya, tapi jangan kemudian diulangi terus kesalahannya ya. Jadi ada syarat-syarat juga untuk taubat di sini ya, taubatan nasuha. Bahkan di sini kalau lagi-lagi akhir tahun itu biasanya kan tentang tenaga kerja nih. Ada nih di jilid 6 nih. Kerja dan ketenaga kerjaan, hak pengusaha, kemudian kewajiban dari pekerjanya itu seperti apa, ada semua pembahasan di sini. Insya Allah. Lengkap ya. Maksudnya Al-Quran itu nggak cuma satu aspek soal orang sholat saja lah ibaratnya gambaran benar. Jadi benar sekali. Al-Quran itu sangat lengkap. Makanya dikatakan bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Jadi pada hari ini dan seterusnya ya ayatnya, pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini. Namanya sempurna itu pasti seluruh persoalan ada dibahas dalam Al-Quran. Nggak ada yang nggak diberikan solusi. Benar. Semuanya ada solusi Semuanya, dari Al-Quran. ada solusinya di dalam Al-Quran. Tinggal kita saja mau mempelajarinya atau tidak. Gimana mau belajar? Bahasanya saja sudah beda, tulisannya sudah beda. Tapi ini kali ini ada jalan tengahnya ya. Tulisannya sama, bahasanya sama, dipermudah dengan bahasa yang simpel dan juga humanis. Jadi Anda bisa langsung ambil saja. Apa manfaat kita kalau kita punya Al-Quran tematik? Ya, yang pertama Al-Quran tematik ini tidak seperti Al-Quran tahlili yang saya katakan tadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas tadi, susah untuk mencari. Nah, Al-Quran tematik ini sudah disusun berdasarkan tema. Tema itu kan mempermudah kita untuk membahas persoalan-persoalan yang ingin kita mengelompokkan persoalan yang ingin kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ini di sisi tulisannya fontnya juga besar-besar, bagus. Bahkan untuk orang-orang yang sudah punya kendala penglihatan juga masih bisa, insya Allah masih terjangkau. Ya, kemudian dari sisi manfaatnya, dari sisi spiritualitas yang luar biasa. Kita bagaimana kita mau membangun rumah tangga kita, masyarakat kita, ya, dengan kemudian bernegara kita dengan baik dan benar, ya, dengan indah dan tanpa ada kehancuran tadi. Kalau kita tidak memiliki panduannya, Al-Quran. Itu Al-Quran inilah panduan kita untuk mendapatkan kedamaian, keindahan, kemudian keharmonisan tadi. Sumber hukum orang Islam ya Al-Quran. Ya, jadi insya Allah kita harus bisa memiliki ini, ya. Kita harapkan agar keluarga-keluarga khususnya ya, keluarga Muslim, ya, khususnya keluarga Muslim, bahkan di luar dari itu juga bisa. Untuk ini kan bahasanya bahasa universal ya. Kasih di sekolah umum gitu ya, karena ada umum yang non Islam misal. Benar, boleh kan ya, belajar saja. Untuk sekolahan, bahkan di kemarin itu ada juga dari kita dari sini, misalnya itu untuk ini untuk panti asuhan, saya mau kirim untuk panti asuhan, Pak Ustadz. Bisa. Jadi waktu kita siaran di sini beberapa bulan yang lalu gitu, dikirim boleh. Jadi semuanya. Karena saya pesan tapi bukan buat saya, boleh ya? Benar. Kadang-kadang merasa orang kan terlalu sibuk. Saya terlalu sibuk. Kalau terlalu sibuk silakan bisa diwakafkan untuk masjid. Benar, kita kirim langsung ke tujuan. Insya Allah pahalanya tetap mengalir. Ya. Jadi kalau pahala Anda ingin ngalirnya lebih kencang dan tidak berhenti itu kekencangannya, bisa semakin kencang ke bawah karena nanti semakin ada downline-nya ibarat MLM, Anda bisa amalkan ya, karena yang Anda amalkan itu ilmu bermanfaat.
Jadi Anda tahu ya, dan menghasilkan anak-anak soleh. 3 amalan yang nggak habis-habis Anda koleksi dalam satu waktu. Caranya dapatkan ini nggak bisa ditambah lagi, hanya full 15 takutnya udah full ini. Ya, ini karena memang call center kita nggak di sini ya. Aduh. jadi insya Allah ya. Jadi yakin aja Mudah-mudahan ya. ada jatah ya. Ada jatah mungkin ya. Dan promonya spesial untuk Anda karena hanya dengan Rp2.950.000 saja secara tunai, Anda langsung bisa bawa pulang total 9 jilid, tebel banget, berat banget, dan nanti bisa bukan hanya berat, ini beratnya hanya berat di bukunya, tapi bahasa dan ilmunya tidak akan berat. Ambil handphone Anda, atau nanti boleh tanya ke Elsinta kalau belum lengkap ya. Ambil handphone Anda, ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Kirim ya ke 0812 12 616 502. Mudah-mudahan informasi ini tidak hanya di sini, tapi nanti kita lanjut lagi karena saya sudah mau janjian lagi nanti sama Bang Azri nih. Bang Azri, terima kasih Bang Azri ya. Sama-sama kembali. Untuk Anda juga terima kasih yang sudah gabung bersama Radio Elsinta, yang sudah join di YouTube, yang ada di Instagram dan yang lainnya. Mudah-mudahan hari Anda penuh bahagia hari ini. Selamat berakhir pekan besok ya. Sahas Rofi, sampai jumpa.